Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahira Atal Salsabila dengan NIM G0024083 dari kelompok A3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi vertebrae. Nah, di sini ada kasus seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebranya dari cervical, thoracical, lumbal, sacrum dan juga coxae-nya. Nah, jelaskan musculi penyusun regiodorsum. Nah, apa itu vertebrae? Vertebrae atau tulang belakang adalah rangkaian tulang yang membentuk kolom vertebrae atau tulang punggung yang berfungsi untuk melindungi sumsum, tulang belakang serta mendukung berat badan. Nah, kolom ini terdiri dari 33 vertebrae yang dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada cervical, terus habis itu ada thoracical, terus habis itu ada lumbal dan sacrum, dan yang paling bawah itu ada coxae. Coxae atau tulang ekor. Yang pertama itu ada cervical. Nah, cervical ini terdiri dari 7 tulang, dari C1 sampai dengan C7. Nah, ciri-cirinya itu tulang leher ini berukuran lebih kecil dan memiliki lubang khusus di samping yang disebut foramen transverserum. Nah, tempat pembuluh darah itu buat lewat. Terus abis itu ada 2 tulang leher pertama, yaitu C1 dan juga C2 yang memiliki bentuk unik. Nah, di C1 ini dia itu mendukung kepala dan memungkinkan kita untuk mengangguk. Nah, kalau C2 ini memiliki tonjolan yang membantu kita untuk memutar kepala. Fungsinya itu untuk mendukung kepala dan memungkinkan gerakan leher seperti menengok dan menunduk. Lalu yang kedua ada toraks. Nah, toraks ini tersusun dari 12 tulang, dari T1 sampai T12 di sini. Ini ada dari T1, 2, 3, 4 sampai dengan T12. Itu toraks. Nah, ciri-cirinya vertebrae toraks ini lebih besar dari tulang leher dan memiliki tonjolan panjang ke bawah. Terus abis itu tulang toraks ini tempat pelekatan tulang rusuk. Nah, fungsi toraks ini untuk menyokong dinding dada dan membantu pergerakan dada saat bernapas. Bagian ini juga melindungi organ vital seperti jantung dan juga paru-paru. Lalu yang ketiga ada lumbal. Lumbal ini terdiri dari 5 tulang. Nah, di sini ada 1, 2, 3 sampai 5. Nah, lalu ciri-cirinya vertebrae lumbal ini adalah vertebrae yang paling besar dan kuat karena fungsinya dia untuk menyokong tubuh. Nah, terus habis itu bentuknya lebih tebal dan memiliki tonjolan yang pendek dan tebal untuk tempat melekatnya otot punggung. Fungsi dari lumbal ini adalah untuk mendukung berat badan dan memungkinkan gerakan seperti membungkuk dan juga memutar punggung bagian bawah. Nah, bagiannya di sini dia tuh menopang berat badan kita. Lalu yang selanjutnya ada sacrum. Di sini sacrum. Sacrum ini terdiri dari 5 sacrum, 5 tulang sacrum. Nah, ciri-cirinya sacrum ini adalah tulang berbentuk segitiga yang terdiri dari 5 tulang yang menyatu menjadi satu. Sacrum ini berada di antara tulang pinggang dan tulang ekor serta menghubungkan tulang belakang dengan panggul. Fungsi dari sacrum ini untuk mendistribusikan berat badan ke panggul dan kaki serta membantu menstabilkan tubuh. Lalu yang terakhir ada coxae atau tulang ekor. Tulang ekor ini terdiri dari 3-5 tulang kecil yang menyatu. Nah, ciri-cirinya itu tulang ekor adalah tulang kecil di ujung bawah tulang belakang dari 3 hingga 5 tulang yang menyatu. Terus walaupun kecil dan tidak bergerak, tulang ini merupakan tempat melekatnya beberapa otot dan ligamen panggul. Nah, fungsinya dari coxae ini buat menambah
menambah stabilitas pada panggul dan merupakan sisa evolusi dari struktur ekor pada nenek moyang manusia. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang musculi regiodorsum. Di sini ada musculus trapezius, terus habis itu ada rhomboid minor sama mayor, terus ada musculus teres minor sama mayor, ada latissimus dorsi di sini, latimus dorsi. Lalu kita akan membahas satu-satu. Di sini ada musculus trapezius. Nah, di sini musculus trapezius tuh ini berbentuk seperti trapesium, makanya disebut trapezius. Nah, musculus trapezius ini origonya ada di protuberantia occipitalis externa dan processus spinosus vertebrae coxae 7 dan semua vertebrae thoracica. Lalu di musculus trapezius ini berinsersio dengan clavikula, spina scapula, dan acromion. Fungsi dari trapezius ini untuk mengangkat tubuh, menarik tulang belakang ke arah belakang, dan membantu gerak kepala. Terus diinervasi oleh nervus accessorius. Lalu selanjutnya ada musculus latimus dorsi di sini. Ini latimus dorsi. Nah, dia itu berorigo pada processus spinosus vertebrae thoracica 7-12, spina iliaca, dan 4 costae bagian bawah. Lalu ada juga di musculus latimus dorsi ini berinsersio dengan sulcus intertubercularis humeri. Nah, fungsinya itu untuk ekstensi, aduksi, terus habis itu ada juga endoratasi lengan. Lalu dia terinervasi oleh nervus thoracica. Lalu selanjutnya ada musculus rhomboideus major. Nah, ini ada major dan minor. Nah, yang major itu dia berorigo di processus spinosus vertebrae thoracica 2-5. Lalu dia berinsersio di margo medialis scapulae. Terus fungsinya itu untuk mengangkat dan aduksi scapula. Dia juga berinervasi di nervus dorsalis scapulae. Terus habis itu ada nih yang musculus rhomboideus yang minor. Nah, dia itu berorigo di processus spinosus vertebrae VC7 dan VT1. Dia juga berinsersio di margo medialis scapulae. Fungsinya untuk mengangkat dan aduksi scapula. Terus inervasinya di nervus dorsalis scapulae. Lalu selanjutnya ada musculus levator scapulae. Nah, dia itu berorigo di processus transversus di FC1-4. Lalu dia juga berinsersio di margo medialis scapulae. Terus fungsinya untuk mengangkat bagian medial scapulae dan menarik bahu ke belakang. Dia juga berinervasi di nervus dorsalis scapulae. Sudah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.